Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjumpai pemirsa kembali. Saya Bustami Nardam doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa atau kita semuanya di republik ini selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, dari peristiwa yang terjadi di Rempang sekarang ini yang makin kelihatannya rumit, apalagi ketika Menteri Investasi Bahlil mengatakan bahwa tanggal 28 September itu Rempang telah harus dikosongkan. Maksudnya tentu masyarakat Rempang yang terdiri dari 7.500 jiwa kira-kira yang menempati 16 kampung tua harus tidak ada lagi di tanah perkampungan mereka yang telah beratus-ratus tahun mereka tempati di sana. Bahkan sebelum era kemerdekaan Indonesia, Rempang sudah dihuni oleh masyarakat yang turun-temurun dari nenek moyang mereka sampai saat ini. Sekarang mereka setidaknya seperti dikatakan Bahlil, tanggal 28 September nanti mereka sudah harus pergi dari sana. Dan makin menakutkan pula ketika Panglima TNI Yudo Margono mengatakan kalau 1.000 masyarakat yang demo itu bisa dikirim pula 1.000 tentara ke sana untuk memiting mereka. Menakutkan lagi. Dan melihat apa yang terjadi di Rempang sekarang ini, kita teringat pula dengan apa yang terjadi di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kalau kita tidak salah, puncak hebohnya konflik Wadas tahun 2022 lalu. Kasusnya nyaris sama. Kalau di Rempang itu proyek strategi nasional PSN yang akan masuk ke sana, di Wadas juga PSN, proyek strategi nasional. Kalau di Rempang masyarakatnya tidak mau pergi di sana karena itu tanah leluhur mereka, tetapi mereka harus keluar karena di sana akan didirikan nanti pabrik kaca terbesar, entah di dunia, entah di Asia Tenggara, atau entah di mana, pokoknya terbesar. Di samping itu juga perkampungan Rempang ini akan dijadikan destinasi wisata kelihatannya. Dan di Wadas, kalau kita perhatikan, rakyat menolak PSN atau proyek strategi nasional di Wadas itu karena Desa Wadas itu akan dijadikan proyek nasional penambangan batu andesit untuk dijadikan pembangunan bendungan masih di Kabupaten Purworejo. Rakyat menolak PSN itu karena dikhawatirkan akan merusak lingkungan di desa mereka. Dan puncaknya pun seperti tidak berapa beda antara Desa Wadas dengan Rempang. Dan sampai saat ini luka rakyat Desa Wadas kita yakin belum sepenuhnya terobati. Dan mungkin lukanya masih meneteskan darah. Apa yang dapat kita tarik kesimpulan dari sini, sahabat? Proyek strategi nasional
yang tentu saja digagas oleh pemerintah pusat ini tampaknya di satu sisi akan memberikan keuntungan kepada Republik ini karena akan bisa menyerap banyak tenaga kerja. Tapi tentu dengan catatan kalau tenaga kerja yang akan dipekerjakan di proyek itu nanti warga negara Indonesia. Tetapi kalau tenaga kerjanya dari warga negara asing, seperti kita lihat beberapa proyek pertambangan selama ini yang banyak tenaga kerja dari warga negara asingnya, tentu tidak akan banyak membawa manfaat kepada penampungan tenaga kerja Indonesia. Kenapa kita katakan demikian? Proyek besar yang akan diadakan atau yang akan didirikan di Rempang itu milik negara Cina. Pengalaman selama ini kita melihat di mana ada proyek-proyek pertambangan Cina, itu boleh dikatakan Cina memprioritaskan pekerjanya dari negara Cina sendiri. Beda dengan proyek-proyek dari negara lain. Tapi okelah, dengan harapan akan menampung banyak tenaga kerja. Namun, apakah bisa gara-gara proyek ini nanti akan banyak menampung tenaga kerja, lantas rakyat yang selama ini telah menempati lokasi itu harus menderita? Dari mereka yang selama ini hidup di kampung mereka dengan tenang dan aman, tentram, mereka sebagai nelayan, contohnya yang di Rempang itu, sekarang mereka akan ditempatkan di rumah susun berbaur dengan pekerja-pekerja asing. Kabarnya bagaimana mereka bisa hidup berbaur dengan tenaga kerja yang selama ini mereka berbaur rukun dan damai dengan tetangga mereka sebelah menyebelah di kampungnya dengan rukun. Sekarang mereka harus menempati satu petak rumah susun. Sungguh akan sulit sekali. Dan di rumah susun itu di mana mereka akan meletakkan pusara sanak saudaranya yang selama ini telah terletak dengan aman, dengan tenang di tanah Rempang. Ini kan dijanjikan akan dibuatkan rumah tipe 45 dengan tanah entah 4 km, entah berapa. Tapi kabarnya itu belum ada, sekedar janji. Rakyat tampaknya sekarang ini telah agak mulai sulit mempercayai janji-janji pemerintah ini. Kenapa demikian? Janji kampanye saja belum terpenuhi. Ini buat lagi janji baru. Sedangkan rezim ini akan berakhir segera. Sahabat BN, agaknya pemerintah di dalam menggait investasi asing, di dalam membawa investasi ke Indonesia, tidak boleh tidak memperhatikan hak-hak rakyat yang ada di lokasi tempat investor itu menanamkan modalnya. Ketika berunding dengan calon investor dulunya, harusnya pihak pemerintah menyampaikan akan berusaha membicarakan dengan rakyat. Atau setidaknya bicarakan dulu dengan rakyat, baru dibawa investor ke sana. Baru ada jaminan bahwa investor aman di sana. Ini kan terbukti bahwa selama ini tidak dibicarakan dengan rakyat Rempang. Pemerintah tampaknya mengira bahwa yang urusan rakyat enteng. Seperti kata Luhut, kapan perlu di bulldozer. Ini
tentu tidak sesuai dengan tata krama kita orang Indonesia. Terhadap meeting yang dikatakan oleh Panglima TNI, ini memang sangat mengerikan sekali. Sangat mengerikan. Kalau 1.000 yang demo, didatangkan pula prajurit TNI 1.000 ke sana untuk satu orang prajurit TNI memiting satu orang pendemo. Kalau begitu sangat mengerikan. Kita tentu tidak ingin lagi kembali ke era Orde Baru, di mana di era Orde Baru itu memang tentara ini benar-benar menakutkan. Kita yang waktu itu masih muda, masih ingat sekarang ini bagaimana tentara waktu era Orde Baru. Sedikit saja motornya dipotong oleh sopir angkot di jalan raya, dia langsung membelintangkan motornya di depan angkot itu dan langsung menampar sopir angkot. Itu yang terjadi di era Orde Baru. Kalau ada saja tanah rakyat yang tidak mau dibebaskan, datang tentara ke sana, dipukul 1, 2, 3 kali pukul, langsung tanahnya bebas. Itu di era Orde Baru. Memang sekarang ini harus kita mengatakan, kalau ada baca pres kita yang tentara, tentu kita pesankan, jangan nanti dia sampai memimpin dengan cara era Orde Baru, menurunkan tentara untuk hal-hal yang rakyat di sana tidak terima. Kita jadi berpikir juga, takut, ngeri, mengingat bagaimana TNI ini di era Orde Baru membuat kita sangat ngeri dengan apa yang disampaikan oleh Panglima TNI Yudo Margono ini, akan memiting rakyat satu persatu. Takut sekali kita. Sahabat BN, kita tentu berharap di akhir-akhir rezim sekarang ini, perlulah agaknya rezim ini meninggalkan legasi yang baik di hati rakyat, sehingga proyek-proyek nasional yang dilaksanakan di negeri ini tidak sampai membuat rakyat menderita. Ini rakyat jadinya berpikir sekarang. Dulu Wadas, sekarang Rempang, besok apalagi ini. Memang mengerikan, memang mengerikan sekali. Kadang-kadang saya berpikir, untung saja rezim ini sudah di akhir kekuasaannya. Kalau di awal seperti ini, memang sangat menakutkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.